Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah tadi antum menyaksikan obrolan yang sangat menarik antara Ustadz Pras dengan rekannya, Ustadz yang satu lagi, yang kedua-duanya insya Allah tidak takut miskin. Tema yang akan kita angkat saat ini, judul panjangnya apa Ustadz Pras? Takut miskin saja, Ustaz. Takut miskin. Ya, kenapa tema ini yang dipilih? Karena mungkin banyak yang takut miskin, Ustaz. Nah, coba digambarkan dulu kepada saya tentang apa yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat. Bagaimana gambaran perasaan mereka takut miskin dan apa sebabnya mereka takut? Kalau dari yang sudah pengalaman yang sudah Ustaz, Ya. mohon maaf ya Ustaz. Jadi kebanyakan dari kita itu memikirkan segala sesuatunya itu yang belum terjadi. Jadi mikir besok bulan depan nih anak ini makan apa gitu kan. Kemudian wah kalau saya nggak kerja keras nih berarti saya nggak kaya-kaya dong gitu kan. Kemudian kerja keras pergi pagi pulang malam gitu kan nggak pernah ketemu anak gitu kan. Misalnya sampai seperti itu Ustaz gitu. Ya. Itu yang salah satu kenapa kita angkat tema takut miskin Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Berarti panitia event ini ada dua kemungkinan. Kenapa dia memilih saya? Mungkin dia menganggap saya miskin, ya, atau termasuk orang yang pede tidak takut miskin, atau dua-duanya mungkin. Ya, baik, barakallahu fikum. Pembahasan tentang takut miskin. Takut miskin atau tidak takut miskin. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Konsekuensi orang yang beriman menjadikannya menilai segala sesuatu ukurannya adalah iman. Tema yang kita angkat takut miskin. Sebenarnya kemiskinan bukanlah sesuatu yang ditakuti, juga bukan sesuatu yang diharapkan, iya kan? Contoh misalnya kita bikin tema takut menjadi orang jelek, takut menjadi orang cakep. Ini kan bukan sesuatu yang ditakutkan atau yang diharapkan karena semuanya adalah pemberian dari Allah. Kemiskinan dan kekayaan itu kan tidak ditentukan dengan orang ini ngotot kerja pasti dia kaya. Orang ini malas kerja lantas dia jadi miskin, tidak juga. Jadi saya katakan tadi, ya, miskin dan kaya itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak menjadi ukuran kemuliaan kalau dapat, tidak juga menjadi ukuran kehinaan. Orang kaya belum tentu lebih baik daripada orang miskin. Orang miskin juga belum tentu lebih baik daripada orang kaya. Masing-masing ada ujiannya, masing-masing Islam mengajarkan kita bagaimana sikap dalam menghadapinya. Baik, barakallahu fikum. Sebelumnya saya ingin mulai dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Orang yang beriman itu menilai segala sesuatu dengan iman. Salah satu konsekuensi atau ciri utama iman di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, akan merasakan lezatnya iman. Iman itu ternyata lezat, nikmat. Siapa yang merasakan nikmatnya? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya. Itu yang pertama sifatnya. Ridho kepada Islam sebagai agamanya, itu yang kedua. Yang ketiga, dan ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Artinya ridho di sini menerima dengan gembira. Dia ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dia tidak rela untuk menjadikan panutan, tidak rela untuk menjadikan ikutan dan imamnya selain nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tidak rela menjadikan agamanya selain Islam. Yang pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Dia tidak akan mencari sembahan selain Allah. Dia tidak akan mencari yang mengatur dirinya selain ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ridho kepada Allah sebagai Rabb, maksudnya di antara konsekuensinya, karena hamba ini mengenal Allah itu maha sempurna dalam kebaikannya, dalam segala ketentuan takdirnya, sifat-sifatnya maha indah, rahmat dan karunia-Nya maha sempurna, kebaikannya maha luas, maka dia selalu menerima segala ketentuan Allah dengan lapang. Bahkan dia yakin pilihan Allah lebih baik untuk dirinya daripada kalau seandainya dia yang memilih pengaturan untuk hidupnya. Ini konsekuensi iman. Makanya seperti yang saya katakan tadi, semua yang Allah bagikan dalam hal rezeki, misalnya orang dijadikan rezekinya sempit, ada yang dijadikan rezekinya lapang. Allah maha mengetahui, hamba ini lebih pantas rezekinya lapang, hamba yang kedua ini menjadi lebih pantas rezekinya sempit. Kalau semua rezekinya lapang, siapa yang nanti akan menerima zakat? Bagaimana orang kaya akan berbuat baik dengan bersedekah? Bagaimana orang yang punya kemampuan bisa memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim? Ladang-ladang kebaikan akan sempit, iya kan? Jadi sifat ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb, tentu yang pertama, dia tidak akan menjadikan sembahan selain Allah. Semua ibadahnya lahir dan batin hanya untuk Allah. Kemudian juga konsekuensinya, dia selalu ridho dengan pembagian Allah, ketentuan yang Allah berikan untuknya. Nah, disinilah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian rahimakumullah. Tadinya saya kira ceramahnya ini tadi seperti dialog santai seperti Ustadz Pras dan temannya tadi. Ternyata saya disuruh bicara sendiri. Ya, jadinya kurang seru karena tidak ada lawan bicara. Barakallahu fikum. Jadi satu hal yang di sini perlu diajarkan, kita ambil pelajaran berharga dari Islam. Saya, Anda dan kita semua, ya, kita tidak tahu dari arah mana kebaikan itu mendatangi kita. Mungkin kita akan memikirkan, merencanakan, atau bahkan memprediksi. Tapi segala ketentuan, akibat dari segala sesuatu, hal-hal yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kadang sebagian orang ada yang berpikir, mungkin kalau saya jadi miskin saya mudah bersyukur, mudah bersabar, mudah bersangka baik kepada Allah. Saya tidak terfitnah dengan mengurus harta sana sini. Kayaknya saya lebih bagus jadi orang miskin. Dia berdoa kepada Allah jadi orang miskin. Ternyata waktu dia miskin, dia tidak bersabar, dia mengeluh. Jadinya keburukan bagi dirinya. Salah dalam doanya. Kenapa salah? Dia meminta sesuai dengan pemikirannya yang terbatas, iya kan? Kenapa dia tidak sandarkan dengan pengetahuan Allah yang sempurna?
Memangnya Anda berpikir hari ini memperkirakan akibatnya seperti yang Anda harapkan? Anda yang menentukan segala sesuatu di masa yang akan datang? Kan tidak. Baik, ada orang yang kedua. Dia berpikir, kayaknya saya bagus jadi orang kaya. Karena orang kaya itu bisa nyumbang, bisa umroh, bisa haji, menyantuni anak yatim, bisa bikin masjid yang keutamaannya besar, dibangunkan baginya istana di surga, bisa membuka tempat-tempat kebaikan, rumah sakit Islam, madrasah-madrasah, banyak kebaikan dan pahalanya. Berdoalah dia kepada Allah, ternyata jadi orang kaya betulan. Setelah jadi kaya, Masya Allah dia lalai. Salat berjamaah saja tidak. Ya memang pemikirannya orang kalau belum kaya seperti itu. Tapi setelah jadi kaya, lain lagi keadaannya, ujiannya ada. Nah inilah pilihan yang saya katakan tadi, takut miskin atau tidak takut miskin. Ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang pantas menjadi kerisauan orangnya yang beriman. Coba saya ingin buat sebuah contoh. Kisah. Sebaik-baik kisah adalah kisahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Antum pernah kenal sahabat yang terkenal dengan zuhudnya dan mengingkari orang-orang yang selalu berlebih-lebihan dalam kehidupannya. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia ini, bayangkan dia memilih untuk hidupnya lebih suka jadi orang miskin daripada kaya. Lebih-lebih lagi dia lebih suka jadi orang sakit daripada orang yang sehat. Masya Allah, ini menyelisih keinginan kebanyakan manusia kan? Dia pernah mengatakan pernyataan seperti ini, seperti dinukil dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah. Kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit lebih aku sukai daripada sehat. Bayangkan, ini sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu memilih untuk dirinya dalam urusan harta dia lebih suka jadi orang miskin karena pikiran dia fitnahnya lebih kecil. Resikonya nanti hisabnya di hari kemudian. Ini pikirannya orang beriman. Kalau kita kan kita pikir dapat uang sudah belanjakan semau kita. Anda lupa nanti ada hisabnya di hari kiamat. Ini yang menyebabkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, innal fuqara yadkhulunal jannata qabla agniya bi 500 sanah. Orang-orang miskin itu masuk surga sebelum orang-orang kaya selama 500.000 tahun. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena orang kaya itu banyak perhitungannya. Hartanya ditanyakan, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapatkan? Ini saya sudah lama diperhitungkan. Sumbernya, halal haramnya. Ada yang samar-samar, syubhat. Setelah itu kemana dia belanjakan? Ini lagi perhitungannya juga lama. Makanya orang miskin masuk duluan surga. Nah dia mempertimbangkan, saya lebih bagus jadi orang miskin. Sedikit perhitungannya, sedikit fitnahnya. Kemudian dia juga merasa lebih bisa bersabar. Baik, kemudian yang kedua, dalam urusan kesehatan banyak melalaikan manusia. Dia lebih memilih jadi orang yang sakit, bayangkan. Karena dengan sakit dia bisa merasakan dirinya lemah sehingga lebih banyak bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ini pilihan sahabat yang sekelas siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Nama aslinya Jundub ibnu Junadah radhiyallahu taala anhu. Ya mungkin ikhwan-ikhwannya lebih banyak menghafal nama pemain sepak bola, nama aslinya atau nama
orang-orang yang terkenal dalam urusan dunia. Taib. Sekarang kita bahas pilihan Abu Dzar ini. Pertama, benar apa tidak? Kira-kira menurut antum, kalau ada orang yang mengatakan saya lebih suka jadi miskin daripada kaya, lebih suka ditimpa sakit daripada sehat, kira-kira antum benarkan atau antum salahkan? Ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Ada juga yang bilang benar-benar salah atau salah-salah benar. Jawaban singkat tapi tidak jelas. Kira-kira mana yang, apa jawabannya? Pilihan seperti ini benar apa salah? Benar menurut iman. Ya, ada jawaban yang lebih panjang sedikit. Benar menurut iman. Ada jawaban lain enggak? Taib. Lanjut kisahnya. Salah seorang tabi'in yang mendengarkan ucapan ini membawa perkataannya Abu Dzar ini kepada sahabat yang lain. Dialah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika disampaikan kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang ucapan Abu Dzar ini, apa komentarnya Al Hasan? Kita nanti lihat, Imam Az-Zahabi nanti akan menghukumi dua pernyataan dan dia lebih menguatkan pernyataan Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Ketika disampaikan kepadanya pernyataan dari Abu Dzar ini, Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dengan ucapannya ini. Amma ana fa'akul, akan tetapi saya, tentu dengan penilaian iman, yang akan saya katakan adalah berbeda, agak berbeda dengan ucapannya. Yang akan saya katakan adalah manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya, kepada baiknya pilihan Allah untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain dari yang Allah pilihkan. Ini tanggapannya dua orang yang beriman. Dua-duanya sahabat, imannya direkomendasikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, dan dua-duanya baik. Dua-duanya muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ucapan yang kedua adalah lebih tinggi dibandingkan ucapannya Abu Dzar. Bahkan Imam Az-Zahabi kemudian mengomentari ucapan dari Al Hasan radhiyallahu taala anhu, inilah arti dari sikap ridho terhadap segala ketentuan Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi sebagai ciri-cirinya orang yang beriman, merasakan lezatnya iman. Imam Az-Zahabi mengatakan, wa hadza huwa haddul wukuf ala ridha fima tasarrafa fihi al-qadha. Inilah batasan sikap yang benar. Inilah batasan sikap yang benar dalam meridhai segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi manusia. Coba kita akan ulas apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Az-Zahabi ketika menanggapi dua pernyataan ini. Taib, sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sahabat yang mulia tadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ingin menjelaskan ya, bahwa manusia itu ketika ditimpa dalam keadaan sulit,
dia lebih mudah untuk tunduk dan dekat kepada Allah. Karena biasanya kalau orang itu sulit, kesulitan, kesusahan, dia akan mencari tempat bersandar sehingga dia akan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah. Ini benar dalam sebagian keadaan. Tetapi jawaban dari sahabat Al-Hasan radhiyallahu taala anhu lebih benar lagi. Kenapa? Beliau menjadikan semua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk hamba-hambanya, itulah yang seharusnya kita pilih dan kita ridhoi. Tidak mesti dan tidak benar orang yang miskin itu selalu bersabar. Sebagaimana juga tidak mesti orang yang kaya itu selalu bersyukur. Berarti apa yang harusnya kita pilih? Jawabannya kita tidak memilih salah satunya, kecuali dengan kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah, pilihkanlah keadaan yang terbaik untukku. Di situ saya bisa bertakwa kepadamu. Dalam keadaan itu saya bisa tetap mempertahankan imanku. Dalam keadaan itu saya tetap bisa menjaga kebaikan-kebaikan di hadapanmu. Ini jawaban dari Al-Hasan. Sekarang coba antum lihat contoh dan kenyataan. Ya, tadi mayoritas kita kalau ditanya, ya, apakah kita ingin jadi orang yang kaya atau orang yang miskin? Kira-kira jawabannya mayoritas apa? Hah? Ingin jadi orang kaya? Kaya apa? Hah, kaya manusia. Ingin jadi orang kaya. Ada nggak yang mau jadi orang miskin? Berarti nggak ada yang mengikuti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, saya ingin jadi orang kaya, mengikuti Rasulullah SAW. Sayangnya Rasulullah SAW tidak kaya. Bagaimana ini? Jadi antum ikut siapa? Sahabat yang kaya banyak. Rasulullah SAW tidak kaya. Rasulullah SAW itu, ya, pernah beberapa hari beliau makan, tidak pernah dengan makan yang enak. 3 hari berturut-turut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Pernah mungkin kenyang sekali-sekali. Setelah itu 3 hari tidak kenyang lagi. Karena Rasulullah SAW memilih kehidupan yang sederhana. Bahkan di dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Hakim dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang engkau anugerahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qut, rezeki yang secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Itu doanya Rasulullah SAW. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Adz-Dzahabi, ya, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Jadikanlah rezeki yang engkau belikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah rezeki yang secukupnya, tidak lebih. Sementara kebanyakan umatnya minta rezeki yang lebih. Ini bedanya umat dengan panutan mereka sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, saya katakan tadi, kebanyakan kita memilih jadi orang kaya. Perlu saya terangkan di sini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Dalilnya sama-sama kuat. Orang kaya punya kelebihan tersendiri ketika dia bersyukur. Orang miskin punya kelebihan tersendiri ketika dia bersabar. Kesimpulannya, saya tidak ingin panjang lebar karena ini bukan bahasannya. Kesimpulannya, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim, kemudian murid Ibnu Taimiyah yang lainnya Ibnu Muflih Al-Maqdisi, dan beberapa ulama yang lainnya, kesimpulannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.
berarti bukan kembali kepada kaya dan miskinnya. Kembali kepada takwanya, itu yang paling mulia. Maksudnya, kalau ada orang yang kaya dia lebih kuat syukurnya, maka dia lebih mulia dibandingkan orang miskin yang kurang bersabar. Sebaliknya, kalau ada orang miskin yang lebih kuat bersabarnya, kuat bersangka baiknya kepada Allah, dia lebih mulia daripada orang kaya yang kurang bersyukurnya. Berarti sekarang salah kalau Anda itu memilih sesuatu yang bukan kemuliaan. Siapa yang ingin jadi orang kaya? Banyak yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi orang miskin? Sedikit yang angkat tangan. Harusnya Anda tidak angkat tangan dua-duanya. Juga tidak angkat kaki, jelas. Harusnya tunggu lanjutannya. Saya maunya kalau pilihannya, siapa yang ingin jadi orang kaya yang bersyukur? Saya angkat tangan. Siapa yang ingin jadi orang miskin yang bersabar? Saya juga angkat tangan. Kenapa? Belum tentu Anda itu jadi salah satunya. Anda ingin jadi orang kaya, ternyata Allah berikan kemiskinan. Berarti Anda tidak siap. Anda ingin jadi orang miskin, ternyata Allah berikan kekayaan. Anda juga tidak siap. Bahaya kalau seperti ini keadaannya. Sementara dua pilihan tadi bukan pilihan kita, tapi pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita kembali kepada, ada ikhwan tadi yang mengatakan salah satunya. Ada beberapa sahabat yang kaya, betul nggak? Contohnya siapa? Utsman ibn Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak terlalu kaya sebenarnya. Yang paling terkenal kayaknya itu Utsman ibn Affan dan Abdurrahman bin Auf. Taib, sahabat yang lain lebih banyak mana, kaya atau miskin? Hah? Lebih banyak jadi orang miskin. Berarti kita mengikuti yang lebih sedikit. Taib. Para nabi dan para rasul, ada yang kaya apa tidak? Siapa yang contohnya orang kaya di kalangan para nabi dan para rasul? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam setelah memegang perbendaharaan Mesir. Taib, nabi yang lain lebih banyak mana? Orang kaya atau orang miskin? Miskin atau seadanya. Itu keadaan kebanyakan dari para nabi dan para pengikutnya. Sebenarnya ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalil bahwa kebanyakan pengikut para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan dan tidak punya harta yang berlebihan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih apa tidak? Jelas hadis yang sahih, paling sahih setelah Al-Quran. Ya, di situ ada pernyataan yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW dari ucapannya Raja Romawi ketika bertanya kepada Abu Sufyan, pengikutnya Nabi Muhammad SAW, ayat ba'uhu du'afa'uhum am agniya'uhum. Apakah yang menjadi pengikut Nabi ini kebanyakan orang kaya atau orang-orang yang lemah kedudukan dan hartanya? Jawabannya Abu Sufyan dengan jujur waktu itu, dia mengatakan bal du'afa'uhum, justru banyak orang-orang yang tidak mampu mengikutinya. Apa katanya Raja Romawi ini? Tentu dia mengetahui dari kitab Injil yang dipelajarinya. Dia mengatakan hum atba'ur rusul, memang mereka itulah yang menjadi pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini pernyataan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa memang mayoritas pengikutnya Nabi, para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang secara kedudukan mereka tidak punya kedudukan tinggi, secara harta ekonominya lemah. Apa sebabnya? Inilah istimewanya orang miskin, ya. Makanya kita bergembira jadi orang miskin. Kita bergembira maksudnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dalam semua keadaan kita selalu dijaga dalam kebaikan. Apa keistimewaannya orang miskin? Biasanya orang miskin itu ketika diajak kepada sesuatu, dia tidak banyak mempertimbangkan. Mengikuti ajarannya Nabi SAW, kalau orang kaya dia harus mempertimbangkan, nanti hartaku habis, pengikutku akan pergi. Saya biasa diikuti orang, saya biasa memimpin orang, sekarang saya harus mengikuti yang lain. Itu pertimbangannya orang yang punya kedudukan.
Jadi ini adalah salah satu contoh, ya, dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang miskin itu dia punya kelebihan ketika kemiskinannya tidak menghalangi dia dari kebaikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, orang kaya juga punya keistimewaan kalau dia bisa memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran memuji orang-orang kaya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memuji orang-orang yang kaya. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un, la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut akan kedatangan hari kiamat yang pada waktu itu pandangan mata dan hati manusia berguncang. Dipuji orang-orang yang sibuk dengan perniagaannya tapi tidak lalai dari mengingat Allah. Berarti faedah yang kita ambil dari ayat ini, ya, yang pertama, orang-orang yang punya kesibukan berniaga dengan untung yang besar, tapi dia tidak lalai. Datang salat berjamaah, dia segera melaksanakan salat berjamaah. Waktunya berzikir, dia berzikir kepada Allah. Kemudian dalam perniagaannya dia jujur, tidak berlaku curang, dipuji, istimewa. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan. Ini keutamaannya, orang yang punya harta tapi dia bersyukur. Tapi dalam ayat ini juga ada faedah seperti yang diterangkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Apa faedahnya? Kesibukan mengurus harta, berjual beli, ini adalah kegiatan yang paling besar potensinya dalam melalaikan. Jadi harus ingat ini para pedagang, para pelaku bisnis. Kalau ingin sukses dalam arti yang sesungguhnya, ikuti petunjuk yang disebutkan dalam ayat ini. Anda saat ini berhadapan dengan fitnah yang besar. Inilah salah satu di antara resiko terbesar punya harta yang banyak. Harta itu fitnah. Tahu apa artinya fitnah? Hah? Apa artinya fitnah? Fitnah pakai F bukan fitnah ya. Apa artinya fitnah? Ada yang mengartikan ujian, sebab yang mendatangkan keburukan. Harta adalah fitnah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, harta ini fitnah yang khusus bagi umat ini, umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Di sini tidak boleh seseorang merasa percaya diri, saya tidak akan terpengaruh, iman saya kuat. Nabi SAW mengatakan fitnah, Anda mengatakan tidak terpengaruh bagi saya, emangnya Anda dijanji masuk surga? Salah yang seperti ini. Jadi harta itu punya fitnah yang sangat besar, di samping keutamaannya besar. Nah, fitnah ini yang harus kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya. Makanya saya katakan dari awal, tidak dibenarkan kalau seseorang itu selalu memilih, selalu berdoa minta kepada Allah supaya dijadikan orang kaya. Apakah Anda merasa yakin ketika Anda jadi kaya selamat dari fitnah harta? Tidak. Yang benar, dia boleh meminta, tapi minta harta yang berkah,
Harta yang Engkau jaga aku dari fitnahnya ya Allah. Harta yang tidak melalaikan dari mengingat-Mu. Inilah permintaan kita yang benar. Memang harta yang dimiliki oleh seorang hamba yang kemudian dia mensyukurinya keutamaannya besar. Di antaranya ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkannya, mungkin antum pernah dengar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan beberapa orang sahabat yang miskin pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan kurangnya mereka dalam amal kebaikan. Para sahabat tidak pernah mengadukan kemiskinan mereka. Mereka itu kalau bertanya selalu yang berhubungan dengan keutamaan agama, karena mereka adalah orang-orang yang cinta kepada iman. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta kekayaan telah membawa pergi semua amal kebaikan. Yakni mereka mengadu karena kami juga ingin berbuat baik tapi tidak punya harta. Mereka mengadukan permasalahan yang berhubungan dengan amal soleh. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah pergi membawa semua kebaikan. Yusalluna kama nusalli, kami sholat mereka juga sholat. Yasumuna kama nasum, mereka bisa berpuasa kami juga seperti kami berpuasa. Amal-amal yang seperti ini mereka bisa lakukan. Walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha, tapi mereka punya kelebihan yang kami tidak mampu. Mereka punya kelebihan harta, bisa bersedekah, bisa haji, bisa umroh, membiayai jihad di jalan Allah, membangun masjid dan banyak kebaikan mereka mampu. Singkat ceritanya, Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada para sahabat ini amalan yang pahalanya besar untuk bisa mengimbangi pahala mereka. Inilah amalan yang kita kenal dengan zikir yang dibaca setelah selesai sholat. 33 subhanallah, kemudian alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan dilengkapi dengan yang ke-100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Setelah itu para sahabat ini pulang dengan membawa amal tersebut. Konsekuensinya kebaikan mereka harus sebarkan kan? Ternyata orang-orang kaya mendengarnya, diamalkan juga sama orang-orang kaya ini. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka sudah mengamalkan zikir-zikir tersebut. Karena tidak boleh disembunyikan amal kebaikan. Akhirnya singkatnya di akhir hadis ini, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hadis ini menjadi dalil tentang keutamaannya orang yang kaya yang bisa menggunakan hartanya di jalan Allah. Dia bisa mengungguli orang-orang yang miskin dalam hal kebaikannya. Tapi ingat, tidak semua orang kaya bisa berbuat seperti ini. Manusia itu punya sifat tamak. Ya, punya sifat kikir. Bahkan sifat asalnya jiwa manusia. Wa uhdhiratil anfusus syuh, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dijadikan asal sifat jiwa manusia itu adalah syuh, punya kekikiran yang sangat. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu kalau mendapatkan kebaikan banyak hartanya, dia akan menjadi orang yang manu', sulit mengeluarkan hartanya. Jadi jangan, saya katakan tadi, kebanyakan orang yang belum kaya pemikirannya, oh saya ingin berusaha dulu kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kalau saya sudah kaya saya akan bersedekah.
Ini pikirannya orang yang belum kaya. Setelah hartanya datang, dia akan lupa. Sulit untuk mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara fitnah harta yang terbesar, dan inilah semua keburukan kalau orang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan, ini menjadi sebab penderitaan yang besar bagi manusia itu sendiri. Karena di antara sifat harta menjadikan manusia itu tidak pernah puas mengejarnya. Tidak akan berhenti dia. Kalau dia tidak punya takwa, tidak punya iman, maka dia terus akan mencari sampai ujung-ujungnya dia mati dalam keadaan belum mempersiapkan dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Coba dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Idza kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan. Jika seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi emas atau berisi harta, apakah dia akan berhenti? Tidak. Pasti dia akan berambisi mencari lembah harta yang ketiga. Jadi jangan berpikir, oh kalau saya sudah punya sekian, berhenti. Tidak. Yang bisa menghentikan Anda untuk segera memikirkan persiapan atau berbuat kebaikan di jalan Allah adalah taufik dari Allah dengan sebab iman yang Anda miliki. Kalau tidak, sifat asal ini selalu ada pada manusia. Lau kana libni Adam, seandainya seorang manusia punya dua lembah yang penuh. Ini lembah ini adalah satu areal yang luas di antara dua gunung, itu lembah namanya. Punya dua lembah, bukan cuma satu, dua lembah yang berisi emas, berisi harta. Apakah dia puas? Tidak. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Makanya harta itu punya ujian tersendiri. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, maka di sini ya, yang perlu kita kuatkan keyakinan dalam diri kita. Karena kita melihat tadi dua-dua dari perkara tersebut. Pertama, miskin dan kaya bukanlah kemampuan kita untuk menentukannya. Kata para ulama, miskin dan kaya itu sama seperti keadaan fisik kita. Itu sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dituntut adalah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya dalam menghadapi dua kondisi tadi. Ketika miskin kita harusnya bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah. Ketika kita kaya harusnya kita bersyukur dan manfaatkan kekayaan di jalan Allah. Berarti yang perlu kita usahakan dalam semua keadaan adalah memperbaiki iman, memperbaiki sangka baik kita kepada Allah, dan yang paling penting benar dalam mengusahakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Bagaimana itu? Saya sebutkan sebuah faedah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ingat ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kajian Islam itu selalu berdasarkan dalil. Ya, supaya kita dapat ilmu. Kajian Islam itu bukan kepandaian berkata-kata. Anda ketika mengucapkan sesuatu, mana dalilnya? Supaya masuk ke hati, menjadi sebab kuatnya iman. Saya sekarang sedang memperbandingkan dua hal, kaya dan miskin. Saya harus punya dalil, punya keterangan dari para ulama untuk menjelaskannya. Makanya sekarang saya ingin bawakan faedah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Wahai manusia,
bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Padahal itu justru yang terbaik bagimu. Sebaliknya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Justru paling buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ini dia permasalahannya. Seandainya kita mengetahui akibat dari segala urusan, kita akan beristirahat. Tapi permasalahannya kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Siapa yang mengetahuinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam kondisi ini manusia tidak berhak untuk memilih salah satu bagi kehidupannya dalam urusan dunia. Kenapa? Kalau dia memilih berdasarkan pikirannya, yang tentu pikirannya terbatas. Dia menyukai sesuatu ternyata bisa jadi resikonya mendatangkan keburukan. Dia tidak menyukai perkara ini ternyata bisa jadi ini yang menjadi kebaikan bagi dirinya. Lantas dia harus berbuat apa? Betul, dia harus berdoa. Cuman doanya diperbaiki. Antum pernah baca doa salat istikharah? Pernah nggak? Antum pernah salat istikharah apa tidak? Masya Allah, kalau ada orang yang tidak pernah salat istikharah, ini benar-benar dia terlalu pede. Dalam setiap urusannya dia ikuti kemauannya, pilihannya sendiri. Antum kalau renungkan doa salat istikharah ini adalah sebaik-baik doa. Di situ hamba benar-benar dia menyandarkan perbuatannya, selalu dia minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau dengan ilmumu yang sempurna, yang maha mengetahui dengan ilmumu yang maha sempurna, engkau mengetahui bahwa pilihanku ini, apa yang saya akan lakukan ini adalah mendatangkan kebaikan dunia akhirat, mendatangkan kebaikan bagi imanku, menyelamatkan aku, maka mudahkanlah aku. Maka mudahkanlah agar ini terjadi. Tapi kalau sebaiknya tidak mendatangkan kebaikan bagiku, merugikan bagi imanku, tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratku, jauhkanlah aku darinya, palingkanlah aku darinya. Coba lihat, hamba ini mengetahui memang kita menyusun rencana. Saya sudah pertimbangkan, misalnya ada seseorang yang ingin berdagang. Dia sudah meninggalkan dagangan-dagangan atau jual beli yang tidak sesuai syariat, haram. Dia memilih usaha yang halal, membuka tempat yang strategis, sudah konsultasi, siapkan dana untuk modal dan seterusnya. Dia berkeinginan dagangannya laris, iya kan? Tidak mungkin orang berkeinginan berdagang terus rugi. Kalau perlu tinggalkan saya, nggak usah berdagang, biar orang ambil dagangannya gratis gitu ya. Taib. Ketika ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dagangannya tidak laku, mayoritas orang kecewa, iya enggak? Kecewa apa tidak? Kecewa, sedih. Ya Allah, saya sudah berusaha meninggalkan yang haram, sekarang usaha yang halal. Kenapa juga dijadikan dagangannya tidak laris? Pernah ada yang bertanya seperti ini kepada saya, mungkin kepada ustadz yang lain juga. Ustadz, saya sudah meninggalkan dagangan yang cara jual beli yang haram, sekarang saya berusaha yang halal. Tapi setelah saya berusaha, saya berdagang, juga tidak laku dagangannya. Padahal waktu saya berjual beli dengan cara yang tidak halal, masih kelihatan lakunya. Waktu itu saya menjawabnya singkat. Kalau seandainya dagangan Anda dijadikan laku dan laris, mungkin antum tidak menghadiri pengajian ini. Karena sibuk dan lalai. Anda tidak mengetahui Allah itu punya pilihan yang lebih baik. Ketika Anda mungkin dijadikan laris saat ini, Anda akan lalai, tidak lagi mengikuti pengajian, tidak sholat berjamaah, atau ada fitnah-fitnah yang akan terjadi di dagangan Anda tersebut. Allah menginginkan Anda usaha di tempat yang lain yang lebih baik. Yang jelas Allah punya pilihan yang sempurna. Manusia tidak mengetahuinya. Ingat,
di antara nama Allah yang maha indah, inilah faedah iman, kita mengimani nama-nama Allah yang maha indah. Di samping kita tahu Allah itu punya nama Rahmanur Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kepada anak bayinya. Bayangkan, masa dia ingin celakakan hambanya. Di antara nama Allah yang maha indah adalah Al-Latif. Al-Latif artinya maha halus. Di antara kandungan maknanya, Allah menyampaikan kebaikan kepada hambanya itu dari cara yang halus. Maksudnya hamba ini tidak sadar bahwa Allah ingin berbuat kebaikan bagi dirinya. Dia mungkin bersangka buruk, sedih menerima kenyataan, padahal Allah jadikan di balik itu dari arah yang tidak disangka-sangkanya kebaikan untuk hamba tadi. Jadi ini yang saya katakan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dari makna ayat tadi, bisa jadi wahai manusia kalian membenci sesuatu, padahal Allah inginkan kebaikan. Orang yang beriman ketika dia sudah berusaha, ingat dia berusaha kayak tadi, berdagang yang halal, bekerja yang halal, dia dapat pahala. Berhasil atau tidak berhasil dia sudah dapat pahala. Kemudian ketika Allah tentukan hasilnya dia terima dengan ridho. Ya, karena dari awal dia serahkan pilihan kepada Allah, dia terima segala ketentuannya, dia akan dapatkan lagi keutamaan selanjutnya, dia akan ditolong untuk menghadapi resikonya. Contoh kayak tadi, orang berdagang, hamba ini berdoanya benar. Ya Allah, saya sekarang sedang berusaha untuk berdagang karena mengikuti petunjukmu, perdagangan yang halal, bisnis yang halal. Tapi engkau maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Kalau seandainya ini mendatangkan kebaikan, jadikanlah laris. Kalau tidak, palingkan aku darinya. Ternyata Allah berikan perdagangannya laris misalnya. Karena pilihannya dia serahkan kepada Allah, Allah tolong dia, kata Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana Allah tolong dia? Dagangannya laris, dia akan dijaga dari fitnahnya harta. Dia akan dihindarkan dari kelalaian. Dengan baiknya doa yang diucapkannya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi dirinya. Sementara orang yang kedua, doanya sama, tapi dia minta, ya Allah jadikan laris perdaganganku, karena inilah usaha yang halal yang sedang aku usahakan saat ini. Karena ini pilihannya sendiri, mungkin Allah berikan dia laris dagangannya, tapi setelah itu resikonya dia akan hadapi sendiri. Allah ketika berpaling dari manusia, tidak menolong manusia, pasti manusia ini akan celaka. Karena siapa yang akan mendatanginya? Syaitan. Syaitan mendatangi manusia dalam semua keadaannya. Kata Rasulullah SAW, Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya syaitan itu akan mendatangi masing-masing manusia dalam semua keadaannya. Jadi lihatlah, orang yang bersikap dengan benar sampai dalam doanya, ini menjadi sebab kebaikan dan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Taib sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang pertama tadi berdoanya benar, Allah jadikan dagangannya tidak laris, Allah tetap akan tolong dia, Allah jadikan dia bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang menimpanya. Sekarang ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Pada kenyataannya, saya katakan tadi, masalah kelapangan rezeki atau sempitnya rezeki ini adalah takdir dari Allah. Takdir dari Allah yang tidak akan bisa kita rubah. Bukan berarti dengan orang berambisi mengejar harta lantas bertambah rezekinya, tidak. Malah sebaliknya bertambah penderitaannya. Sudah berpayah-payah, rezekinya tidak bertambah, dosanya malah bertambah. Karena menjadikan dia cinta kepada dunia secara berlebihan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan bencana cinta kepada harta atau dunia secara berlebihan, beliau mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku min thalathin. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan
tidak pernah lepas dari 3 macam penderitaan. Pertama apa? Hammun lazim, kekalutan pikiran yang selalu menghantuinya. Wa ta'abun daim, kepayahan fisik, tenaga yang selalu ada pada dirinya, tidak pernah lepas dari dirinya. Wa hasratun la tanqadi, dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah terputus. Jangan dikira orang kaya itu tidak menderita, mereka menderita. Allah tidak mungkin memberikan kebahagiaan pada orang yang tidak punya iman. Kata Ibnu Qayyim tadi, ya, sampai pun dia punya misalnya usaha yang laris, apakah dia bisa menikmatinya? Tidak. Pertama, orang yang punya usaha, dia akan membuat target-target misalnya. Oh, saya ingin target penjualannya meningkat nantinya. Setelah meningkat, bingung lagi dia bagaimana mempertahankan di bulan selanjutnya. Setelah dia bisa pertahankan, berpikir lagi bagaimana meningkatkannya. Terus seperti itu, berarti pikirannya terkuras. Seandainya berkurang, pusing lagi dia. Kenapa kok bisa berkurang? Belum lagi hartanya, mau disimpan di mana? Mau dikemanakan? Ini pikirannya, kemudian tenaganya terus mengejar. Sehingga ujung-ujungnya kematian datang menjemput dia dalam keadaan dia belum siap. Dia mati meninggal dunia, hartanya dibagi-bagi oleh ahli warisnya, dia sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menderita dunianya, tidak sempat dia nikmati, akhirat juga dia menderita. Anda tidak tahu ini karena kita hanya melihat orang dari kilauan harta atau fasilitas yang ada di rumahnya, jumlah uangnya, padahal penderitaan lahir dan batin dirasakannya. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya salah dalam memberitakan tentang keadaan manusia. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kekayaan atau kemiskinan tadi sudah kita bahas, bukanlah sesuatu yang menjadi sebab kemuliaan. Makanya kaya itu bukan ukuran kebahagiaan. Kalau kayanya seperti tadi, ya menderita dia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu tentang keadaan manusia, tidak menjadikan ukuran kekayaan dengan jumlah harta yang banyak. Makanya orang itu kalau punya iman, dia akan bisa menjadi kaya dengan atau tanpa hartanya. Dengan atau tanpa harta. Ya, ini salah satu judul artikel yang saya pernah tulis di majalah Pengusaha Muslim. Kaya dengan atau tanpa harta, bisakah? Ternyata bisa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi yang namanya kaya itu adalah ghinan nafs, kecukupan dalam hati, dalam jiwa. Kaya itu kan bahasa Indonesia, diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab al-ghina. Asal katanya dari kata-kata al-istighna, merasa cukup. Jadi orang yang kaya itu artinya dia merasa cukup. Dengan dia memiliki harta, dia nikmati, hidupnya santai. Tidak perlu berambisi lagi mengejar, karena payah pikirannya, payah tenaganya. Kapan dia santai menikmati apa yang dimilikinya? Orang yang sudah punya sesuatu yang fasilitas yang banyak, harta yang banyak, tapi dia masih mengejar ke sana kemari, tidak pernah cukup kebutuhannya. Apakah dia orang kaya? Bertentangan dengan maknanya kaya, karena dia tidak merasa cukup. Sementara orang yang kelihatan penghasilannya sedikit, pas-pasan, tapi dia nikmati hidupnya dengan santai, dengan nyaman. Dia juga tidak kehilangan bagian dari ibadahnya, hatinya tenang, keluarganya tenang. Inilah orang kaya yang sesungguhnya. Tadi kekayaan bukan diukur dari jumlah harta benda, tapi kekayaan jiwa. Ini semakna dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain dalam Sahih Muslim. Orang yang beruntung sesungguhnya, apa kata Nabi SAW?
qad aflaha, sungguh telah beruntung dan sangat sukses hidupnya. Man aslama, orang yang masuk Islam, berislam dengan benar, beriman dengan benar. Wa ruziqa kafafan, kemudian dia diberikan rezeki yang secukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, kemudian Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Inilah orang yang beruntung dalam arti yang sesungguhnya. Jadi ukurannya bukan harta yang banyak. Orang yang punya harta ketika dikatakan dia bersyukur, dia tidak akan bersandar kepada hartanya. Coba sahabat yang sekelas Uthman ibnu Affan, Abdurrahman ibnu Auf yang dijamin masuk surga karena menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apakah mereka berfoya-foya dengan hartanya? Tidak. Mereka menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa, bagaimana mereka belanjakan harta. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak boros berlebihan dan juga tidak terlalu pelit, tidak terlalu kikir, tapi mereka mengambil jalan tengah. Jadi salah kalau orang yang mengatakan, oh saya ingin jadi orang kaya supaya saya bisa mensyukuri, tapi kemudian dia foya-foya dengan hartanya. Salah. Membeli dengan berlebihan salah. Kita katakan ikuti jalan ini. Ambil jalan yang tengah. Tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu pelit. Itu caranya menggunakan harta yang benar. Nah oleh karena itulah di sini kita saksikan. Dari keterangan ini ya kita pahami. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi kebahagiaan manusia itu ditentukan dengan apa yang ada di hatinya berupa keimanan, ridho dengan segala ketentuan dan pemberian Allah. Ketika Allah berikan dia yang lebih, dia sudah siap untuk mensyukurinya, untuk menggunakannya di jalan Allah. Dan ketika dia diberikan yang kurang, dia sudah siap dengan kesabarannya, bersangka baiknya kepada Allah dan selalu menerima segala ketentuannya. Makanya di dalam sebuah hadis yang lainnya riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wardha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ini cara menjadi orang yang paling kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridhoilah, terimalah pembagian yang Allah berikan untukmu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya." Orang yang paling kaya. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah ya, apapun yang akan kita pilih dalam hidup kita tentang menyikapi dua hal tadi ya, maka ketahuilah apa yang kita pilih belum tentu itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Ada orang yang tetap mempertahankan, iya saya ingin jadi orang kaya, ternyata Anda jadi orang miskin. Terus apa yang Anda akan lakukan? Dengan ambisi Anda tadi Anda tidak kaya-kaya juga, miskin juga Anda tidak siap. Sudah menderita di dunia, akhirat juga menunggu penderitaannya. Anda rugi. Jadi seharusnya orang mempersiapkan dua keadaan tadi. Mempersiapkan imannya. Jadi keadaan apapun yang menimpa dia, kaya atau miskin, sakit atau sehat, semua keadaan itu bisa dihadapinya dengan baik. Setiap orang inginnya sehat terus. Tapi apakah mungkin dia sehat terus? Kan ada sakitnya juga. Jadi Anda harus siapkan bagaimana sikap menghadapi sakit. Supaya sakit ini tidak menjadikan Anda celaka. Bagaimana kalau Anda sakit berkepanjangan, Anda tidak siap. Akhirnya imannya rusak gara-gara sakitnya. Sudah menderita dengan sakitnya, dengan sikapnya tidak mau baik juga tidak mengurangi sakitnya. Karena takdir Allah tidak akan lepas darinya. Imannya rusak, dia rugi, akhirnya di akhirat pun dia mendapatkan dosa dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang benar, saat ini kita memperbaiki iman. Dengan kita memperbaiki iman, kita akan bisa menghadapi semua keadaan kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memuji orang yang beriman. Semua keadaannya baik. Karena semua sikapnya benar.
dalam semua keadaan. Dia mengikuti konsekuensi iman, bukan mengikuti konsekuensi hawa nafsu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min." Alangkah indah dan mengagumkan keadaan hidupnya orang yang beriman. Semua keadaannya mendatangkan kebaikan. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Apa itu? In asobathu sarra, jika dia mendapatkan kesenangan, dapat nikmat, rezekinya diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia pun bersyukur, menggunakannya untuk kebaikan, fakana dzalika khairan lahu, ini adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa dengan keburukan, ditimpa musibah, miskin, hartanya kurang, dia pun bersabar, ini adalah juga kebaikan untuk dirinya. Sakit dia tetap bersabar, waktu sehat dia gunakan untuk kebaikan dan mensyukuri nikmat ini. Semua keadaan berganti kebaikan bagi dirinya. Orang yang seperti ini, kata para ulama, iblis pun sampai bingung menggoda dia. Iblis kan menggoda manusia dengan menjadikan manusia ini dalam semua keadaan digoda, supaya selalu melanggar ketentuan Allah. Waktu miskin digoda dia untuk mengeluh, tidak bersyukur. Waktu kaya digoda supaya lalai. Tapi orang yang seperti ini, iblis kebingungan menggoda dia. Karena semua keadaannya dia selalu kembali kepada Allah. Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang benar-benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kuncinya banyak berdoa kepada Allah. Ingat doanya seperti tadi. Minta kepada Allah agar semua keadaan kita dimudahkan untuk dekat dengan ketakwaan, dekat dengan konsekuensi iman, dekat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki iman kita, belajar, ngaji, baca Al-Qur'an, renungkan maknanya. Iman yang benar itu adalah sebab penjagaan dari Allah. Dan kita butuh dijaga oleh Allah dalam semua keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membela, selalu menolong, menjaga orang-orang yang beriman. Berarti penjagaan dari Allah tergantung dari iman kita. Pertolongan dari Allah tergantung dari iman kita. Kemudian jadikan niat kita adalah untuk meraih kebaikan di akhirat di sisi Allah. Sampai pun dalam urusan dunia itu yang kita niatkan, supaya kita dijaga. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu alaihi syamlahu, wa ja'ala ginahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita tertingginya, maka Allah akan menjadikan urusannya selalu tercerai-berai. Tidak pernah terhimpun, urusannya selalu mempersulit dirinya. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu di hadapannya. Sementara harta dunia tidak akan datang kepadanya lebih daripada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Capek-capek dipikirkan, dikejar, ternyata tidak lebih daripada ketentuan yang sudah Allah bagikan untuknya. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah jadikan urusannya selalu dimudahkan, disatukan. Allah jadikan kecukupan selalu ada di hatinya. Dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu selalu dalam keadaan rendah, tidak memperbudak dirinya, tidak menguasai dirinya, tidak melalaikan dirinya. Inilah nasihat yang merupakan sebaik-baik nasihat dari Rasulullah SAW, yang semoga bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehubungan dengan tema kita takut miskin. Jadi sudah kita bisa menyikapi dengan sebaik-baiknya bahwa kemiskinan itu bukan hantu, bukan jin. Jin pun juga tidak pantas kita
takuti karena sama-sama makhluk. Yang jelas ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas kebaikan petunjuknya sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Demikian kajian kita di sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Mungkin kita ada waktu bagi yang ingin bertanya, bagi hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya cukupkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Terima kasih untuk waktunya. Saya Haris dari Purwokerto. Ada dua pertanyaan di sini yang sempat menggelitik ya. Pertama, sebenarnya terdapat ada 4 golongan manusia yang dikaitkan dengan ilmu dan harta. Yang pertama itu orang yang berilmu dan berharta. Ini yang paling bagus. Yang kedua, berilmu tapi tidak berharta. Ini juga masih bagus karena dengan ilmunya itu dia bisa menjadi kaya. Yang ketiga, tidak berilmu tapi berharta. Ini yang agak celaka. Jadi dia punya harta banyak tapi dia tak punya ilmunya, akhirnya dihabiskan di hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang keempat, tidak berilmu dan tidak berharta. Ini yang paling parah. Dan dia pengen seperti orang kaya tapi dia nggak punya duit, kemudian nggak punya ilmu juga, akhirnya ya ini yang paling tidak baik. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Jadi yang pertama ini sebenarnya ada sebuah kisah nyata di lingkungan rumah saya. Jadi masyarakat sekeliling kita biasanya akan memandang seseorang dari hartanya. Maka bagi mereka yang miskin dunia tetapi mulia di mata Allah, ketika akan mengajak atau memberikan nasihat, khususnya di dalam kegiatan mungkin rukun warga atau rukun tetangga, itu dia sering dipandang sebelah mata. Jadi kayak misalnya ada usul atau apapun, wah nggak usah usul dari dia lah, nggak usah kita terima karena kayaknya lo hidup aja susah gitu loh, ngapain lo ngurusin hidup kita gitu, biasanya kan gitu. Nah itu bagaimana kita cara menyikapinya atau seharusnya seperti apa? Kemudian yang kedua, orang miskin ini kan tadi seperti yang Ustadz sampaikan relatif mudah untuk diajak. Tetapi bagaimana kita bisa membentengi diri kita dari ajakan yang tidak sesuai dengan syariat, atau mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih kurang beruntung dari sisi harta. Kalau di Jakarta itu kan sempat ada gerakan separatis dari kegiatan-kegiatan non muslim yang misalnya kita kasih sembako atau kemudian diminta untuk murtad. Nah itu bagaimana kita membentengi diri dari hal-hal tersebut? Saya kira 2 pertanyaan itu aja. Terima kasih Ustadz. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian yang 4 ini agak muskil, agak masalah karena dikatakan yang terbaik yang berilmu dan berharta. Berarti para nabi itu bukan tingkatan yang pertama rata-rata. Bermasalah ini. Mayoritas sahabat miskin, berarti mayoritas sahabat itu Umar ibn Khattab lebih mulia dibandingkan dengan Utsman ibn Affan dan Abdurrahman bin Auf. Sementara beliau bukan termasuk orang yang berharta, tapi jelas punya ilmu dan iman. Ini pembagian perlu dilihat nanti siapa yang mengucapkannya karena kita butuh nukilan yang jelas, karena membagi-bagi begini harus ulama yang mengucapkannya. Karena sudah kita bahas tadi, kedua hal ini bukan menjadi ukuran kebaikan sebenarnya. Kalau seandainya disebutkan saja pembagian tanpa ada yang lebih utama, mungkin cocok ya. Yang paling utama itu orang yang berilmu atau beriman, baik dia berharta atau tidak, inilah yang paling utama. Karena kalau dia berharta dia akan bersyukur, kalau dia tidak berharta dia akan bersabar. Ini yang jelas. Apa ini kita butuh tadi nukilannya dari ulama siapa? Makanya saya katakan tadi kalau nukilan itu mesti harus ada jelas supaya kita bisa menyikapinya, ya. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini Rasulullah SAW juga hamba yang tidak berharta. Bayangkan saja
Al-Hasan Al-Basri itu pernah di zamannya Uthman ibnu Affan, dia masuk ke dalam rumah istri-istri Nabi SAW. Apa kata beliau? Kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi SAW ala ahdi Uthman fa'atanawalu sukufaha biyadi. Aku pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW di zamannya Uthman ibnu Affan. Saya bisa menjangkau atapnya dengan tanganku. Nabi SAW rumahnya sempit, atapnya saja bisa dipegang dengan tangan. Ya, waktu beliau sholat sujud itu harus menggeser kakinya Aisyah supaya bisa sujud. Kecil rumahnya, makannya juga pas-pasan. Bagaimana orang seperti ini dikatakan kaya? Padahal dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling bertakwa. Jadi tidak ada keistimewaan secara asal tadi harta dan miskin, ya. Karena ini adalah pemberian yang di luar kemampuan kita. Jika ada hadis-hadis yang di situ Rasulullah SAW berlindung dari al-faqr, kemiskinan, atau meminta al-ghina, kekayaan, ini maksudnya adalah tadi. Miskin maksudnya adalah tidak merasa cukup. Adapun al-ghina, kekayaan adalah kecukupan di hati, bukan kembali kepada hartanya. Karena sudah kita bahas tadi, kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya, masalah harta atau tidak ada harta itu bukan yang menentukan kemuliaan. Jadi itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai sebagian dari kaum muslimin yang tidak punya kecukupan kemudian gampang diajak untuk mengikuti pemahaman yang sesat. Ini jelas merupakan salah satu kendala, dan memang orang itu kalau tidak punya iman semua kendala hidupnya. Ini kembali bukan karena kemiskinannya tapi karena lemahnya imannya. Buktinya tadi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena Allah menolong mereka dalam kebaikan, justru mereka menjadi generasi yang paling utama. Orang-orang miskin bahkan menjadi atba'ur rusul, pengikutnya para nabi dan para rasul. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi riwayat Imam Bukhari, ini adalah sabda Rasulullah SAW yang pasti kebenarannya. Jadi orang yang imannya lemah itu kendala dalam semua keadaannya. Ketika dia punya kelebihan harta pun dia akan lalai, dia akan menjadi sombong, naudzubillahi min dzalik. Sebaliknya ketika dia miskin seperti itu keadaannya, mudah diajak dalam keburukan dengan iming-iming uang yang sedikit. Yang jelas jadi solusinya adalah kembali kepada iman, menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar agama dengan pemahaman yang benar. Ini adalah solusi untuk menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Boleh dikasih hadiah? Boleh. Boleh. Ya, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus, Mas. Besok bikin pertanyaan yang lebih bagus ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV lewat SMS ya. TV parabola ini ya. Dari hamba Allah di Sydney, Australia ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ciri-ciri orang yang Allah berikan istidraj? Istidraj itu bahasa Indonesianya apa ya? Diulur-ulur gitu ya. Apa? Dijon-jon. Astagfirullah, sulit banget. Ini terjemahan yang butuhkan terjemahan lagi. Ala kulli hal diulur-ulur, dibiarkan supaya nanti diazab dengan keras sekalian gitu. Apa namanya itu? Ya antum tahulah. Itu namanya istidraj. Tentu ciri-cirinya Al-Qur'an menjelaskan. Dalam surat apa? Al-Qalam. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka biarkanlah, kata Allah, tinggalkanlah orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, kami akan menistidraj dia. yakni dia dibiarkan dengan kesesatannya, nanti Allah akan azab dia dengan azab yang besar pada hari kiamat. Kami akan mengistidraj dia dari arah yang tidak diketahuinya. Lebih jelas lagi, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bersabda tentang istidraj. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu ala ma'asihi fa'lam innama huwa istidraj." Ini ciri-cirinya. Kalau kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keinginan seorang hambanya yang dimintanya selalu diberikan, padahal hamba ini selalu berbuat maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi,
Jika kamu menyaksikan Allah selalu memberikan kepada seorang hamba apa yang diminta oleh hamba ini, padahal hamba ini selalu berbuat maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah. Berarti banyaknya urusan dunia itu bukan dalil kebaikan, bukan ukuran kebaikan. Ada orang saat ini yang menjadikan seperti itu ukuran. Wah, mereka itu baik, buktinya usahanya laris-laris. Siapa yang mengatakan? Bisa jadi itu istidraj. Usahanya banyak yang haram tapi kok laris juga. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-cirinya orang yang tidak mau bertobat, lalai dalam kemaksiatannya, naudzubillahi min dzalik, tapi Allah selalu berikan, yakni ditangguhkan baginya azabnya. Ini adalah bentuk istidraj. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan. Amin. Ada pertanyaan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad ketika masuk ke dalam rumahnya, maka kefakiran, kemiskinan bakal bertolak dari penghuni rumah tersebut dan kedua tetangganya. Ini hadis yang tidak sahih. Ya, hadisnya tidak sahih, tidak bisa diamalkan. Saya sudah katakan tadi, batasan fakir dalam syariat Islam itu adalah perasaan tidak merasa cukup, bukan kembali kepada harta. Harta dan banyak atau sedikitnya bukan menjadi ukuran. Kalau seandainya fakir itu tercela, berarti Rasulullah SAW tercela hidupnya. Mayoritas sahabat tercela hidupnya. Tidak. Orang yang miskin, ya, bukan dicela karena miskinnya, tapi karena tidak bersabarnya, tidak bersangka baiknya kepada Allah. Sementara orang yang kaya juga bukan dipuji karena hartanya, tapi dipuji karena dia bersyukur atau menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan yang lain kalau ada. Baik, ada lagi yang lain? Monggo. Ini yang ini penanya dari Sydney harusnya dapat hadiah, tapi karena jauh jadi sulit hadiahnya dikirim ya. Nggak Iya. sampai-sampai mungkin. Jadi dia disuruh hadir dulu ke event ini, ke acara ini ya, baru dapatkan hadiah insya Allah. Betul, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Adnan, asli Purwokerto. Mau tanya Ustadz, mungkin ada nggak zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang dapat menambah rezeki seperti itu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi Ustadz, ini afwan lupa. Apakah ketika seseorang itu mungkin maaf kayak subuhnya telat itu dapat mengurangi rezeki seorang itu? Apakah seorang itu apa? Ketika seseorang mungkin sholat subuh telat itu dapat menyebabkan berkurangnya rezeki seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang pertama, zikir-zikir atau amalan apa yang menjadi sebab bertambahnya rezeki? Ini afwan aja, pertanyaannya salah kayaknya. Rasulullah SAW itu banyak amalnya ya. Paling banyak dibandingkan kita. Tapi rezekinya beliau juga Allah berikan secukupnya. Jadi amal itu bukan hubungannya sama rezeki. Pertama, diluruskan dulu, rezeki itu secara makna bukan cuma harta artinya. Sebaik-baik rezeki kata ulama, kata para ulama seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, sebaik-baik rezeki adalah iman. Hidayah untuk mengenal Islam. Hidayah untuk bisa baca Al-Quran. Itu adalah seutama-utama rezeki. Baru setelah itu rezeki yang berupa harta, makanan, atau urusan-urusan dunia. Taib, amalan soleh tidak boleh diniatkan untuk dunia. Makanya Allah tidak menjadikan balasan untuk amalan soleh itu urusan dunia. Ini kaidah. Saya pernah menulis sebuah tulisan yang berapa tahun yang lalu dimuat di majalah As-Sunnah yang terbitan Pondok Imam Bukhari di Solo. Judulnya, jangan nodai ibadah Anda dengan niat duniawi. Ini saya ambil pembahasannya dari salah satu bab dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid tulisan atau buah karya dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Salah satu judul dalam kitab Tauhid adalah Minasyirki billah iradatul insan bi amalihi dunia. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang mengamalkan amalan soleh dengan tujuan atau niat dunia. Dunia semata-mata. Ini hukumnya haram, bahkan termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha
wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan balasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, harta dan kedudukannya, dengan amal solehnya, maka kami akan sempurnakan amal-amal yang dilakukan di dunia dan tidak dikurangi sedikit pun. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka, dan gugur amal-amal yang mereka lakukan serta binasa kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Ini jenis perbuatan yang dosanya syirik. Ada orang beramal, saya pernah bertemu dengan salah seorang. Dia beramal kebaikan itu tidak mau diketahui orang. Ya, ini bukan jenis orang yang suka pamer. Ya, saya dulu pernah waktu kuliah di Madinah pernah bertemu dengan orang yang setiap tahun haji, umroh berkali-kali. Dia orangnya pendiam, tidak suka menceritakan amalnya, seolah-olah dia cuma sekali haji. Padahal tiap tahun, saya tahu dari temannya. Kalau masalah pamer dia tidak pamerkan. Ingin dapatkan pujian juga dia tidak pernah perlihatkan kepada orang. Tapi apa yang dia inginkan? Ternyata dia inginkan dengan dia rajin haji, investasinya dalam sebuah perusahaan itu dia inginkan supaya naik terus, laris terus. Ini syirik. Beramal untuk dunia tidak diperbolehkan. Amal soleh itu tinggi nilainya, dunia terlalu rendah, makanya balasannya adalah balasan di akhirat yang tinggi seperti tingginya dan mulianya amal soleh tersebut. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda beramal dengan amal kebaikan, membaca zikir pagi dan sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan pada diri Anda. Rezeki akan ditambah berkahnya. Dijadikan Anda cukup meskipun dengan sedikit. Kalau Anda diberikan yang lebih, maka Anda akan dijaga dari fitnahnya. Itu kebaikan amalan soleh. Amal apa? Ya amal-amal semua kebaikan. Yang paling utama kita laksanakan yang wajib-wajib dulu, baru kita laksanakan amal-amal yang sunnah, sehingga hamba ini akan dicintai oleh Allah. Ketika dia dicintai oleh Allah, dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kiat agar selalu bahagia meski kekurangan harta? Sudah kita bahas tadi kebahagiaan dengan iman. Rasulullah SAW dan para sahabat, mayoritas mereka orang-orang yang tidak punya harta yang berlebihan, tapi mereka paling bahagia hidupnya. Jadi caranya adalah belajar tentang iman, belajar petunjuk Allah dan Rasulnya SAW, selalu ikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Ini akan menjadikan kita bahagia, karena dengan mengenal Allah kita akan menjadikan hati kita tenang. Dan ketika hati kita tenang, maka semua anggota badan kita akan tenang dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu." Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau hatinya baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, maka semua anggota badannya akan buruk. Sebentar lagi saya lulus sekolah, insya Allah, ya. Dan saya ingin melanjutkan di bidang agama, tapi itu tidak menjamin kekayaan. Sedangkan banyak orang dekat saya menghendaki untuk saya menjadi orang kaya. Bagaimana harus menjelaskannya? Banyak orang sekolah tidak kaya-kaya sampai sekarang. Orang yang sekolahnya tinggi-tinggi banyak yang tidak kaya. Jadi masalah kekayaan itu pemberian dari Allah, bukan karena Anda sekolah agama atau Anda sekolah dimanapun. Yang harus Anda pertimbangkan saat ini adalah keselamatan diri Anda dengan iman yang benar dalam semua keadaan, baik kaya atau miskin. Jadi Anda mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Kemudian lakukan yang baik, dan kebaikan yang akan kekal menyertai kita adalah kebaikan untuk urusan agama dan iman kita. Nah, bagaimana sebenarnya konsep menyeimbangkan dunia dan akhirat dalam Islam? Mungkinkah keduanya benar-benar dapat diseimbangkan? Orang yang mengatakan ini tidak pernah terbukti bisa melaksanakan ucapannya. Katanya seimbang dunia akhirat. Seimbang harusnya pas. Anda berbuat untuk dunia 12 jam, akhirat 12 jam.
Sekarang orang kerja saja pagi sampai sore, belum tidurnya, belum makannya. Salatnya berapa jam? Wallahi syukur kalau orang saat ini bisa dia laksanakan sholat dengan sholat sunnahnya mungkin. Syukur-syukur kalau bisa 2 atau 3 jam. Itu pun masih sedikit. Sekarang mayoritas seorang saat ini adalah dunia yang dikejar. Padahal akhirat yang akan menyelamatkan dia. Jadi yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan yang Allah berikan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari urusan dunia. Maksudnya urusan dunia tetap kita perlukan, tapi dunia itu supaya tidak mencelakakan kita tetap diukur dengan aturan-aturan agama. Allah tidak melarang kita menggunakan harta selama itu halal dan tidak berlebihan. Karena yang berlebihan mencelakakan, menjadikan nafsu biasa termanjakan, akhirnya membawa kepada kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita urusan-urusan dunia. Menikah diperbolehkan ya dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, tidak terlarang. Agama Islam bukan melarang hal-hal yang merupakan kebutuhan manusia, tapi mengaturnya agar menjadi sebab kebaikan bagi dia dunia dan akhirat. Ada hadis yang tersebar di masyarakat, hadis palsu. Saya pernah meneliti dan menulisnya. Ya, karena kebetulan saya jurusan hadis S1 sama S2 di Universitas Islam Madinah. Hadis Rasulullah SAW atau yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW bunyinya, ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Hadis palsu. Hadis palsu. Tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh disandarkan kepada Islam. Karena ini dipalsukan oleh orang-orang yang bisa jadi dia zindik, orang-orang yang ingin merusak Islam, yang jelas bukan dari Nabi SAW dan maknanya sangat rusak. Jadi kita diperintahkan ya dalam kehidupan kita mengutamakan agama, dan mengutamakan agama tidak menjadikan kita menderita. Justru kita bahagia. Kenapa? Dunia siapa yang ciptakan? Allah. Mungkinkah Anda bahagia hidup di dunia yang diciptakan oleh Allah, tidak mengikuti petunjuknya? Orang bisa bahagia hidup di dunia tanpa mengikuti petunjuk Allah kalau dia tinggal di dunia yang tidak diciptakan oleh Allah. Silakan cari kalau ada. Tidak bisa. Jadi kehidupan dunia ini baru berarti dan bernilai indah kalau kita mengikuti aturan Allah. Makanya urusan-urusan dunia kita lakukan, tapi jangan melanggar ketentuan Allah agar dunia tidak mencelakakan kita. Ada ustadz yang menyuruh baca surat Al-Waqiah tiap habis subuh, dan ada doanya setelah baca surat Waqiah. Hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Waqiah semua dhaif, semua lemah. Ya, diterangkan oleh para ulama itu semuanya lemah. Yang benar dia adalah surat dari Al-Quran, dan setiap surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan tersendiri karena dia adalah firman Allah. Ya, surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca di waktu-waktu tertentu yang ada dalilnya dan benar dalilnya, seperti di malam hari misalnya surat Al-Mulk 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian juga termasuk surat Al-Kafirun, ya, Kul yang 3, surat 3 Kul ini juga ada dalilnya. Sebelum tidur kemudian baca surat apa ini, ayat Al-Kursi dan yang lainnya. Adapun beberapa surat-surat yang ada dijelaskan keutamaannya tersebar di masyarakat, ini hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah dan tidak bisa diamalkan. Sudah cukup? Baik, sesi untuk tanya jawabnya sudah cukup. Silakan Mas Cakra, monggo Mas Cakra, silakan naik ke atas panggung. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, monggo. Kesimpulannya jadi apa, Tat? Kita berpasrah diri kepada Allah ya, Tat ya. Banyak berdoa, kemudian betul, Tat. Kalau saya sedikit tanya boleh nggak, Tat? Ini kan sebelum kita benar-benar close nih ya, saya dampingi sama Mas Cakra nih. Silakan Mas Cakra, naik Mas Cakra. Ayo Mas Cakra sini, gak apa-apa. Tat, ada beberapa teman-teman saya yang menanyakan seperti ini. Tadi kan sebaik-baik doa itu adalah yang terkandung dalam doa istikharah ya, Tat ya. Nah, kemudian teman saya ini bertanya, Tat, sebenarnya petunjuk-petunjuk apa sih yang diberikan Allah? Apakah lewat mimpi ataukah lewat apa? Karena setelah berkali-kali istikharah
ternyata dia masih bingung juga gitu untuk menentukan pilihan. Itu biasanya lewat apa, Tat? Iya, barakallahu fikum. Berhubungan dengan salat istikharah, bagaimana kita tahu petunjuk yang Allah berikan? Jawabannya bukan lewat mimpi, juga bukan lewat tanda-tanda. Bagaimana kalau dia tidak mimpi-mimpi, ya? Dia nunggu tanda-tanda, tanda-tanda tidak datang juga. Jadi setelah Anda melakukan salat istikharah, jadi istikharah ketika kita lakukan sesuatu, ya, kita teruskan pekerjaan tersebut. Contoh ini, orang yang mau menikah misalnya, atau belum nikah kan? Belum. Saya sudah, Oh, alhamdulillah. sudah menikah. Ya. Mau Orang yang menikah pengen lagi. menikah misalnya, ya. Setelah dia dikenalkan, dia sudah mengenalkan calon istri atau calon suaminya baik. Tapi kan ini kebaikan baru pertimbangan dia. Ada hal-hal yang tersembunyi dia tidak tahu. Makanya dia istikharah kepada Allah. Setelah dia istikharah kepada Allah, dia minta, ya Allah, kalau seandainya ini baik, maka mudahkan. Kalau tidak baik, maka jauhkan aku darinya. Setelah istikharah dia lakukan, maju terus. Karena dia sudah tahu ciri-ciri kebaikannya. Sudah tahu tanda-tanda kebaikannya, maju. Nanti hasil istikharahnya Allah tentukan. Insya Allah kalau dia terus jadi, itulah yang terbaik bagi dirinya. Kalau ternyata terhalangi, ada kendala yang muncul setelah itu, bahkan banyak halangan, itu insya Allah merupakan pertanda Allah subhanahu wa ta'ala memilih yang terbaik untuk dipalingkan dari urusan tersebut. Jadi kita mengetahuinya dari situ, ya. Jadi kita mengetahui dengan kita lakukan, nanti kita pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki kebaikan maka dimudahkan, kalau tidak maka Allah akan palingkan kita darinya. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustadz, terima kasih. Baik, sudah cukup sesi pertanyaannya ya Ustadz ya? Baik, ada pertanyaan dari belakang Ustadz. Ustadz masih saudara dengan Pasya Ungu atau enggak? Karena mirip dari belakang tadi. Enggak dari sana maksudnya Ustadz. Baik, itu pertanyaannya. Baik, demikian tadi para hadirin, para pengunjung Bursa Muslim 2017 yang saya banggakan. Demikian tadi adalah kajian dari Ustadz Abdullah Taslim. Semoga bermanfaat untuk Anda. Mas Sakra silakan temani saya di sini. Nah, ini dia Mas Sakra yang tadi ngobrol-ngobrol masalah rezeki. Tat, ini belum nikah Tat? 2 kali. 2 kali maksudnya. Mas Sakra ada yang ditanyakan Mas Sakra? Iya, mau tanya nih Ustadz, gimana caranya biar kita istiqomah gitu ya? Nah. Istiqomah di jalan yang lurus dalam mencari rezeki, nggak tergoda gitu. Kadang kan ada, tetap dalam perjalanan mencari rezeki itu ada godaan biar ya dapat yang ini yang kurang berkah gitu lah gitu. Gimana? Iya, barakallahu fikum. Istiqomah untuk tetap hanya mengikuti jalan yang halal dalam mencari rezeki. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin segala sesuatu yang sesuai dengan jalannya itu justru yang akan melapangkan rezeki kita dalam arti yang sesungguhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ada sebagian dari para ulama yang mengartikan ma'isyah di sini adalah rezeki. Orang yang berpaling dari petunjuk Allah dalam mencari rezeki, Allah jadikan penghasilannya sempit. Dipersempit karena apa? Perbuatan maksiatnya. Maka inilah sebagian orang ada yang mengungkapkan, ya, mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini akibat dari perbuatan maksiat manusia dalam urusan mencari rezeki yang mereka tidak memperdulikan rambu-rambu syariat, sehingga ya yang haram tetap dilakukan, yang samar-samar lebih-lebih, ya. Kemudian mereka tidak mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang halal. Maka berdoalah kepada Allah dan tetapilah petunjuknya agar Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan bagi kita dalam urusan rezeki kita insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Terima kasih Ustadz. Baik, cukup. Hadirin jemaah kajian, begitulah serangkaian kajian. Setelah tadi ada tausiah dari Ustadz dan juga penjelasan, kemudian tanya jawab. Akhir dari kajian, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdullah Taslim. Silakan Ustadz, monggo untuk memimpin doa agar kami tidak takut miskin. Gitu Ustadz. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dan antum mengaminkan.
Perlu diketahui doa bersama itu diperbolehkan dan dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, ya. Jadi tidak ada masalah dalam masalah doa bersama, seseorang berdoa dan yang lain mengaminkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Taib. Kita berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'alukal jannataka wa na'udzubika minan nar. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz Abdullah Taslim. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.